Nah, oleh karena itu ya, oleh karena itu ada sekalian, kita sebagai warga yang paham tentang citizen journalism ini bisa membuat berita, itu ya, kemudian dikirim untuk dibaca oleh orang lain, gitu ya. Nah, apakah di berita itu dimuat dalam blog yang kita miliki? Karena kita tahu ada sekalian banyak aplikasi, banyak platform banyak platform media media sosial atau sosial media yang dapat kita manfaatkan untuk mengirim berita-berita yang terkait dengan jurnalisme warga ini. Katakan misalnya ya kita pribadi gitu ya memiliki blog. Gitu ya. Saya ada blog ada sekalian tapi ya sudah tahunan saya tidak pernah isi gitu ya. Nah, bisa dibuat informasi terkait dengan ya berita atau informasi yang ada di sekeliling kita atau di komunitas kita dimasukkan dalam blog itu ya. Nah, kemudian ada sekalian ada juga media cetak, kemudian membuat media online, lalu media online itu memberikan space, memberikan ruang kepada warga, gitu ya, untuk mengirim berita atau informasi yang ada di sekeliling mereka. Apalagi misalnya ya kalau ya daerah itu jauh dari jangkauan media ada sekalian. Nah, oleh karena itu ya jurnalisme warga ini itu sangat bermanfaat untuk menyampaikan informasi itu. Katakan misalnya ada sekalian, wah berada di pelosok, di gunung, gitu ya, yang sulit diakses. Lalu ya ada orang memposting, mengirim berita itu, ini kan ya bisa dilihat oleh pengambil kebijakan, katakan misalnya ada bencana, gitu ya, maka ya pengambil kebijakan bisa langsung mengambil tindakan. Karena ya informasi tadi yang dikirim oleh para jurnalis atau warga itu ada sekalian. Nah, dicontohkan misalnya ya, kalau di citizen journalism reporting, misalnya gempa bumi di Palu seperti yang saya katakan tadi, ya, meletusnya Gunung Merapi, banjir bandang, kemudian beberapa waktu yang lalu kita lihat di WA ada banjir di Sopeng, gitu ya. Di sana ada rumah yang terbawa arus. Ada yang menyampaikan, ada sekalian. Nah, semuanya itu adalah bisa dikategorikan sebagai citizen journalism. Kemudian juga ya misalnya di apa namanya Middle East atau di Timur Tengah ada sekalian, ada banyak negara yang dilanda civil war atau ya perang sipil. Nah, termasuk juga sekarang ya terjadi perang antara Ukraina dan Rusia, gitu ya. Nah, ketika ada yang melakukan apa namanya membuat informasinya, beritanya lalu dikirim, apakah melalui blog atau melalui space yang ada di media sosial itu, nah itu bisa dikategorikan ada sekalian sebagai citizen journalism. Nah ada sekalian, saya contohkan misalnya ya nah ini, jadi informasi atau berita yang ditulis oleh warga ada sekalian, gitu ya, itu bisa dikirim melalui blog kita, gitu ya. Bisa juga misalnya melalui seperti yang saya katakan tadi, media online. Jadi media cetak kemudian membentuk media online. Karena sekarang ini ya kita berada di digital teknologi era teknologi digital. Kalau orang tidak membuat media digital, ya, yang dapat dengan mudah diakses oleh orang lain atau seluruh masyarakat yang ada di dunia ini, itu tidak lengkap ada sekalian. Oleh karena itu ya media cetak berlomba-lomba untuk membuat versi media online. Demikian halnya dengan jurnal ada sekalian, gitu ya. Jurnal ada media cetaknya, kemudian ada online. Dan sekarang ini ada sekalian di seluruh dunia yang diutamakan itu adalah online, gitu ya, jurnal online. Baik. Karena memang sudah eranya ada sekalian. Saya contohkan seperti Kompas ya, yang kita sudah tahu Kompas dari dulu ada di Indonesia ini, cetak ada sekalian. Nah sekarang kemudian ada lagi Kompas.com, itu ada media online-nya. Nah kemudian Kompas.com ini membuat versi online, gitu ya. Ada namanya blog jurnalis. Jadi ada blog jurnalis. Nah di sana ada Kompasiana, kemudian ada Koki ada sekalian. Nah orang bisa memasukkan tulisan di situ. Nah, kemudian tulisan itu bisa dikomentari ada sekalian. Dikomentari di ruang komentar. Jadi di bawah dari artikel itu, di bawah dari tulisan itu yang disediakan oleh media online itu bisa kita mengomentari ada sekalian. Nah, komentar-komentar di situ ya kalau memenuhi tadi unsur ya who, what, which, when, why, whom.
Nah, itu bisa dikategorikan sebagai jurnalisme atau produk-produk jurnalis ada sekalian. Sama halnya di Tempo, majalah atau media cetak. Kemudian ada versi online, gitu ya. Lalu versi online-nya ini diberikanlah ruang kepada warga untuk ya memposting atau kepada jurnalisnya untuk memposting ya jurnalisme warga ada sekalian. Dan diberi nama Tempo Witness ya. Nah, atau witness.tempo.co ada sekalian. Nah, di media online itu tadi ada space di bawah, itu ada space. Di space itu bisa kita berikan komentar. Nah, komentar itu ya bisa juga langsung diketik ada sekalian, bisa juga ya melalui Facebook, bisa melalui platform-platform media sosial yang lain, bisa juga melalui email ada sekalian, bisa melalui Twitter, WA dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, ada sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Nah, tadi saya sudah jelaskan ini, tapi saya ingin mengatakan media warga adalah content produced by private citizens who are not professional journalists. Jadi tadi ada sekalian saya katakan bahwa ya jurnalisme warga ini adalah warga yang memposting, yang mengirim informasi atau berita, gitu ya, melalui blog atau space yang ada di media sosial, media online ada sekalian, dan platform-platform media sosial yang lain, itu ya, apakah itu Twitter, Facebook, WA, bisa email dan lain sebagainya. Yang tidak profesional, professional journalist, tidak profesional. Apa cara berbahasanya itu ya? Kemudian ya misalnya mengambil gambarnya, kalau itu video mungkin ya tidak profesional. Makanya ada sekalian ya di situ ketika kita nonton ada tayangan, misalnya ada tayangan sesuatu gitu ya. Kemudian ada tertulis di bawah mengatakan bahwa video amatir, apa artinya ya yang melaporkan itu adalah warga yang kebetulan ada di tempat itu. Jadi ya ini sangat penting ada sekalian. Kenapa ya jurnalisme warga ini sangat penting? Karena ya penyampai informasi yang paling cepat ada sekalian. Nah, berikutnya apa ciri-ciri dari jurnalisme warga itu? Yaitu, jadi pada umumnya ya non-profit. Jadi kita mengirim informasi berita tentu ya tidak mengharapkan imbalan ada sekalian. Ya, pewartanya amatiran atau tidak profesional, gitu ya. Kalau yang media cetak, media online, itu ya harus ada apa namanya itu, ada penyuntingnya, editornya, tertulis itu biasanya. Siapa wartawannya, siapa penulisnya, siapa editornya. Jadi mulai dari bahasanya, kesalahan ketiknya, itu ditulis, diedit ada sekalian, gitu ya. Kemudian interaksi antara penulis dan pembaca itu dapat berlangsung melalui dengan kontak komentar, ya, kontak komentar atau email yang ada di pojok, bukan pojok, di bagian bawah dari tulisan itu. Berita yang diterbitkan dapat diberi komentar atau koreksi serta klarifikasi ada sekalian, ya. Lalu yang berikutnya cirinya adalah meningkatkan masyarakat memungkinkan masyarakat menjadi subjek pemberitaan. Jadi bukan hanya pembaca, bukan hanya penikmat, bukan hanya sebagai objek ada sekalian, tapi juga sebagai subjek. Nah, itu tadi spesifik ada sekalian. Nah, sekarang saya ingin ya agak general sedikit. Tadi spesifik karena jurnalisme warga, sekarang saya ingin melebarkan sedikit. What is journalism? Apa itu jurnalisme? Saya kira ya narasumber yang lain itu sudah menyebutkan, gitu ya. Journalism is a profession that involves collecting information about particular subject. Oke. Jadi jurnalisme ada sekalian adalah profesi ini secara umum ini ya, bukan jurnalisme warga, secara umum adalah profesi yang melibatkan ya collecting information, mengumpulkan informasi atau data tentang suatu hal. Kemudian ya temuan-temuan tersebut atau informasi tersebut itu dilaporkan
dilaporkan adik sekalian kepada audiens yang lebih luas, wider audience. Oke, apakah itu dicetak, kemudian ya dalam bentuk digital atau broadcast media adik sekalian. Nah, itu. Kemudian journalists report information in the form of investigative reports, news, features, columns, and reviews. Saya kira ya tidak perlu saya jelaskan lebih detail ini, karena saya yakin ya para narasumber ada yang menjelaskan lebih rinci terkait dengan tipe-tipe jurnalis yang dilaporkan oleh jurnalis adik sekalian. Lalu yang berikut, the purpose of journalism is to research and report events that impact people's life and society in different ways. Jadi tujuan dari jurnalisme itu, termasuk tadi citizen journalism ada sekalian adalah meneliti, mempelajari, melaporkan peristiwa yang memiliki dampak kepada kehidupan manusia atau memiliki dampak kepada masyarakat adik sekalian, ya. Oleh karena itu ini penting. Bayangkan misalnya kalau di tengah hutan, di hutan belantara, gitu ya, ada pesawat yang jatuh. Nah, di sana kan tidak ada ya media-media apa namanya itu, media cetak dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di sana ada warga bawa HP, dia catat, dia kirim melalui blognya atau dia kirim melalui saluran-saluran jurnalisme tertentu, maka ya halayak itu bisa membaca secara lebih luas lagi ada sekalian, secara cepat ada sekalian. Nah, setelah itu barulah turun ya pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam hal ini, kemudian juga SAR turun, Basarnas turun, itu ya, kemudian juga ya media turun dan lain sebagainya ada sekalian. Kemudian ya types of journalism ini lebih luas lagi nih. Types of journalism, ada investigative journalism, itu ya. Kemudian ada watchdog journalism. Kemudian ada broadcast journalism, gitu ya. Kemudian ada sekalian opinion journalism, ada sport journalism, ada trade journalism, kemudian ada informant journalism, lalu ada political journalism. Itu sekalian ya. Nah, ada yang menarik di sini investigative journalism. Saya dulu ya ketika belajar jurnalisme, ketika juga saya membaca buku ada sekalian terkait dengan media, gitu ya. Nah, memang sangat menarik ada sekalian, terutama terkait dengan investigative journalism. Ada war journalism, jurnalisme perang. Tapi di sini tidak ada tertulis ya, hanya ada 9. Yang ada political journalism, gitu ya. Jadi jurnalis yang menulis terkait dengan isu-isu politik, pemerintahan dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian ada trade journalism, ada sport journalism, jurnalisme olahraga, kemudian jurnalisme investigative journalism. Tapi saya lihat di sini, saya mengutip tadi ya, tidak ada jurnalisme war journalism, jurnalisme perang, gitu ya. Nah, ada sekalian, yang pertama investigative journalism ini sangat menarik ini, gitu ya, sangat menarik. Kenapa ada sekalian? Karena ya investigative journalism ini, gitu ya, dia memonitor the activities of large companies and influential figures. Jadi dia meneliti atau menginvestigasi organisasi, perusahaan, termasuk juga figur-figur ya, dan melaporkan kegiatan-kegiatan tersebut atau kasus-kasus yang dilakukan oleh organisasi, toko, kemudian juga perusahaan tersebut kepada halayak ada sekalian, gitu ya. Nah, dan apa yang dilaporkan itu nanti has negative impact on society. Nah, itu yang memberikan dampak ya, dampak kepada masyarakat. Bisa saja ya negative impact, dampak negatif, bisa saja ya positif impact ada sekalian. Itu investigative journalism. Nah, saya contohkan ada sekalian, ketika misalnya ya kita sebagai jurnalis, ya. Halo. Nah, saya lanjutkan ada sekalian. Katakanlah misalnya ya kita sebagai jurnalis atau wartawan, nah ada satu topik, ada satu kasus yang sangat menarik
tapi rupanya ya untuk datang ke tempat itu sangat sulit ada sekalian, sangat sulit. Nah, oleh karena itu ya sebagai investigative journalism itu bisa kita lakukan banyak hal, gitu ya. Jadi jangan ya kelihatan seperti jurnalis, ya. Jangan ya kalau misalnya kita jalan pakai ya kostum seperti ini atau mungkin ya seperti ya selama ini yang dilakukan oleh teman-teman wartawan atau jurnalis, ya mungkin ketahuan. Jadi informasi ya yang akan kita peroleh pada kasus itu susah diperoleh atau sulit didapatkan adik sekalian. Nah, oleh karena itu bisa kita lakukan hal-hal, katakan misalnya berpura-pura menjadi tukang sayur, berpura-pura menjadi penjual ikan. Jadi ya kita bebas masuk di kampung itu, mencatat apa yang kita lihat lalu melaporkan, gitu ya. Itu ada sekalian. Jadi ada cara yang dapat kita lakukan untuk memperoleh informasi, gitu ya. Nah, saya kira ya tipe-tipe jurnalisme ini ya secara makro ada sekalian disampaikan nanti oleh narasumber yang lain atau boleh jadi sudah disampaikan sebelumnya ada sekalian ya. Lalu yang berikutnya, citizen journalism itu memiliki kemampuan menjadi media alternatif bagi warga, gitu ya. Bahkan pada beberapa kasus menyaingi eksistensi jurnalisme profesional. Akan hal ini, gitu ya, misalnya ya menyaingi televisi, radio, dan surat kabar. Kenapa ada sekalian? Karena langsung melaporkan apa yang dilihat, gitu ya, apa yang dilihat. Sementara ya media-media atau lembaga penyiaran yang lain ya belum sampai di tempat itu. Nah, kadang-kadang ya lembaga penyiaran itu mengutip ada sekalian gambar atau foto atau video dari warga yang dilaporkan oleh warga dari jurnalisme warga itu tadi. Makanya biasa ditulis itu di bawahnya reporter amatir. Begitu ada sekalian. Nah, contohnya sebut saja ada sekalian, blog Okmines.com di Korea Selatan, kemudian Storup, nah apa tulisannya Storup SG.SG di Singapura, kemudian Malaysia Kini.com di Malaysia ada sekalian. Ini contoh ini ada sekalian. Tentunya di Indonesia banyak juga ada sekalian. Nah, ini semua adalah media atau blog atau media oposisi pemerintah, gitu ya. Nah, media-media ini menyuarakan aspirasi masyarakat. Nah, itu ya. Oleh karena itu ada sekalian, lembaga kalau ingin besar itu harus ada media yang dimiliki ada sekalian, ya. Nah, ada sekalian, di samping itu tadi, mengapa jurnalisme warga ini diberikan ruang penting ada sekalian, itu ya. Karena ya masyarakat juga mendapat kesempatan menyuarakan aspirasinya. Karena memiliki space, gitu ya, memiliki space baik di online media atau misalnya ya mereka membuat blog, lalu ya jurnalisme warga tadi itu atau informasi atau berita yang diperoleh di sekitar mereka, di komunitas mereka itu bisa dimasukkan sehingga orang lain bisa belajar ada sekalian. Tapi ya saya ingin mengatakan bahwa tetap mengikuti kode etik jurnalistik meskipun ya mereka tidak dituntut profesional, gitu ya. Tidak dituntut untuk memenuhi apa yang dikatakan oleh Laswell, gitu ya, yang mengatakan bahwa formula media, itu ya, adalah who, siapa, says what, dan apa yang dikatakan, in which channel, apa salurannya, kepada siapa, dan apa efeknya ada sekalian. Karena sesungguhnya ya membuat berita itu gampang sekali ada sekalian, gampang sekali ada sekalian. Apa yang terjadi, apa topiknya, isunya, siapa yang melakukan, siapa yang terlibat di situ, gitu ya. Kemudian ya di mana kejadiannya, kapan kejadiannya ada sekalian. Nah itu jadi gampang sekali ada sekalian. Saya kira ya intinya ada sekalian tetap mematuhi kode etik jurnalistik. Kenapa? Karena ada di belakangnya ya meskipun ya kita ada sekalian itu bebas berbicara, bebas memposting informasi atau berita, tetapi juga ya ada kaidah-kaidah aturan yang perlu diikuti ada sekalian. Karena kalau tidak bisa ya merugikan diri kita masing-masing. Nah, oleh karena itu ada sekalian ya saya kira tidak perlu berpanjang lebar saya. Jadi anggaplah saya hari ini sebagai keynote speaker. Kenapa ya? Karena biasa kalau keynote speaker itu tidak perlu ada
tanya jawab, begitu ya. Nanti narasumbernya ditanya, ada sekalian. Saya kembalikan ya. Mohon maaf karena ya kebetulan saya ada acara lagi jam 4 sebenarnya ya. Tuh, dan tempatnya bukan di UNM tapi di luar UNM. Demikian ada sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih. Tidak perlu ada anunya, tanya jawab ya. Kapan-kapan ya. Kapan insya Allah. Iya, Prof. Baik, itulah tadi materi yang luar biasa dari Ayahanda. Karena berhubung juga pemateri kita ada kesibukan setelah ini, jadi kita mungkin nanti di lain kali kita bisa bersekolah lagi, Pak Prof. Kapan-kapan ya, insya Allah ya. Tapi ini ada, kami ingin memberikan cenderamata Prof dari teman-teman panitia. Oh iya, siap. Siap. Kapan-kapan kan luringnya supaya langsung interaktif. Kalau dulu ada sekalian, saya berikan materi, saya katakan ke adik-adik, langsung praktek. Kemudian ya berita yang yang dibuat itu kirimkan ke saya, lalu saya ya sampaikan ke teman-teman wartawan, teman jurnalis, lalu mereka ya publikasi berita itu, ya. Tapi mohon maaf untuk hari ini. Oke, begitu ada sekalian ya. Iya, Prof. Iya. Baik. Ini saya lihat ini cukup banyak ini nih. Ada 91 orang di partisipan. Peserta dari artinya ya kegiatan ini berhasil. Oke, baik, siap. 2019, Prof. Oke, siap. Saya mundur ya. Ini sekalian. Tapi Prof sebentar minta waktu tak, Prof. Oh iya. Ya. Screenshot serupa langsung. Ya. Screenshot langsung. Ini berhasil ini kegiatannya deh, karena banyak anunya, banyak sumber pesertanya. Oke, thank you. Ya, tapi Prof ini penghargaan dari teman-teman, nanti kita langsung ke tempat Prof. Kalamat. Oke, baik. Thank you. Kasih banyak semuanya, sukses semua sekalian. Ya. Oke, mohon maaf karena tidak bisa lama-lama ya. Iya, masih Prof. ada kegiatan yang lain. Iya, terima kasih banyak Prof. Teman-teman antusias mendengarkan materi dari kita, Prof. Semua ya, baik. Iya. Saya mau izin sekalian. Salam untuk narasumber yang lain ya. Iya, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Tapi teman-teman serta bisa. Halo. Itu panitia kalau orang bicara di spotlight, misalnya di awal itu yang di spotlight itu Pak Rehan. Jadi kalau moderator sama pembicara di spotlight jadi dua tampil. Jangan tiba-tiba kayak umum di spotlight saja. Iya, kalau rekaman juga nanti. Spotlight. Iya. Harus belajar itu pentampilan. Ada absennya? Iya. Untuk absennya Kak di screenshot dari setiap pendamping nanti, karena kalau misalnya kita kirimkan Google Form, jangan sampai ada teman-teman tidak masuk Zoom, dia mengisi daftar hadir juga. Jadi tetap harus ada absen anunya biar saya ada pertanggungjawaban. Iya Kak. Mau ketik satu itu nanti. Ya itu masuk di spotlight nanti deh. Siapa lagi materimu? Iya Kak. Siapa lagi materi kedua? Ya bisa dinyalakan kamera semua peserta dulu, kita mau foto bersama. Iya peserta. Juga peserta nanti diwajibkan menyalakan kameranya. Jangan dimatikan kameranya. Iya. Terus yang bertanya deh moderator dicatat siapa yang bertanya, siapa yang tidak ada reaksinya. Iya. Yang bertanya sama yang dicatat semua. Iya. Berapa orang tidak ikut? Ada yang tidak ikut di kelas ABC? 6 orang sesuai data, karena kan 96 peserta. Jadi 6 orang tidak bergabung.
Ya, sudah medis. Ya, minta maaf teman-teman peserta karena tadi materi kita cukup sibuk, jadi tidak ada sesi tanya jawabnya. Baik, saya bacakan saja kesimpulannya dulu, Dik. Sebelum saya serahkan kembali ke koordinator acara. Adapun kesimpulan pada materi hari ini itu jurnalisme warga merupakan kegiatan partisipasi efektif yang dilakukan oleh masyarakat terkait mengumpulkan informasi dan disampaikan kepada halayak. Jurnalisme warga ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di pelosok manapun. Warga atau masyarakat dalam jurnalistik tidak hanya menjadi penerima informasi, tapi bisa menjadi subjek dalam informasi itu. Sebagai warga, dalam menyebarkan informasi, kita perlu berhati-hati dan tentunya memastikan kebenarannya, karena itu merupakan kode etik dari jurnalisme warga. Adapun media jurnalisme yang warga itu ada banyak. Seluruh platform seperti Twitter, Facebook bisa menjadi sumber informasi untuk masyarakat. Ya, mungkin itu kesimpulan pada hari ini, untuk materi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman peserta. Setelah ini lanjut ke materi kedua, jadi mohon untuk tetap berada di ruang Zoom dan ikut. Ya, dan nanti diambil alih oleh panitia ya. Mungkin itu dari saya selaku moderator. Saya tutup untuk materi pada hari ini. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Kasih Kak. Yang keluar dari Zoom kayaknya masih ada lanjutan materi ya? Masih ada? Setelah ini masih ada materi. Masih ada materi setelah ini. Mohon perhatiannya sedikit. Untuk materi selanjutnya Pak, kebetulan dan berhubung juga pemateri yaitu Ketua Haji yang merupakan materi sejarah pers, ada halangan, jadi untuk materi sejarah pers kali ini akan ditunda dan akan dilanjutkan untuk materi selanjutnya di pukul 19.00, yaitu materi tentang konvergensi media yang akan dibawakan oleh Kakanda Hashim Arifin. Jadi untuk teman-teman peserta, kami dari Panitia dan Pengurus Hima-Prodi selaku pelaksana kegiatan Diklat Jurnalistik 2022, mohon maaf karena untuk materi sejarah pers atau yang dibawakan oleh Ketua Haji untuk sekarang ini akan ditunda sementara, dan untuk info mengenai pembawaan atau penyajian materi sejarah pers yang dibawakan langsung oleh Ketua Haji akan diinfokan segera di grup Dikjur maupun di grup setiap kelompok peserta. Jadi kami juga dari Panitia dan Pengurus Hima-Prodi mengucapkan banyak terima kasih atas antusias dari para peserta, yaitu mahasiswa aktif dari semester 6 yang merupakan salah satu program kerja dan salah satu program kerja yang kerjasama dengan salah satu dosen mata pengampu kuliah kita, yaitu jurnalistik. Ya, bisa diambil alih dari teman-teman acara. Ya, silakan seksi acara. Jadi jam berapa lagi masuk? Baik, Kak. Terima kasih atas partisipasi kakak-kakak semua. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan pada pukul 19.00, Kak. Oh, iya. Berarti boleh keluar dulu ya. Iya, Kak. Dan untuk kakak-kakak peserta, jangan lupa mengirimkan bukti absensinya, Kak. Untuk men-screenshot sebagai bukti bahwa kakak-kakak mengikuti penerimaan materi pertama. Dan jangan lupa juga untuk membuat resume pada materi pertama yang tadi, Kak. Dan akan dikumpulkan pada pendamping setiap kelompok, Kak.
Ya, kembali kami menginformasikan kepada teman-teman peserta untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi diharapkan kepada para teman-teman peserta agar bisa masuk sebelum pukul 19.00. Dan untuk materi sebelumnya yaitu tadi mengenai jurnalisme warga, teman-teman diharapkan segera mengumpulkan resumenya ke setiap para pendamping dan bisa dikumpulkan langsung di setiap grup kelompoknya masing-masing atau bisa di japri pribadi. Dan untuk teman-teman mohon kerjasamanya untuk mengaktifkan semua kamera atau videonya agar memudahkan panitia untuk membuat laporan sebagai laporan pertanggungjawaban mengenai bukti kehadiran teman-teman peserta. Ya, teman-teman, mohon izin untuk segera mengaktifkan kameranya. Untuk kakak-kakak, untuk mohon diaktifkan kameranya karena ingin mau men-screenshot, Kak. Baik, terima kasih kakak-kakak karena dari panitia sudah men-screenshot peserta. Karena Ya, baik, untuk selanjutnya kepada teman-teman peserta yang mau meninggalkan ruang Zoom silahkan, dan kami segera menginformasikan dan kembali menginformasikan dan menekankan kepada para peserta agar kiranya memasuki ruang Zoom sebelum pukul 7 karena kami dari teman-teman panitia akan segera memulai materi berikutnya di pukul 19.00. Jadi mohon kerjasamanya teman-teman, dan kembali yang ingin meninggalkan ruang Zoom silahkan, dan yang ingin menetap di ruang Zoom hingga pukul 19.00 juga silahkan. Terima kasih teman-teman untuk kerjasamanya di materi pertama ini. jangan lupa untuk kakak-kakak join pada sebelum pukul 7 malam untuk melanjutkan penerimaan materi selanjutnya. Terima kasih untuk kakak-kakak yang telah berpartisipasi pada hari ini, kali ini untuk menerima materi pertama dari Pak Wakil Rektor 3. Terima kasih kakak-kakak. Untuk kakak-kakak mungkin sudah bisa keluar Meet, dan yang ingin menetap bisa juga. Terima kasih, Kak.